Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang konsep dasar gender. Nah, apa sebenarnya itu gender? What is gender? Apakah dia itu seks? What do you think about that? Oke, ya, jadi gender itu bukan seks begitu ya. Gender itu bukan hanya tentang bicara jenis kelamin. Begitu. Ketika kita bicara gender, maka kita bicara tentang konstruksi sosial. Tapi sebelum ke sana, mari kita bicarakan terlebih dahulu tentang apa itu seks yang kita pahami selama ini. Seks itu mengacu pada jenis kelamin, di mana berkaitan dengan faktor biologis, dan itu adalah sunatullah, apa yang sudah diberikan Allah kepada setiap umatnya, dan manusia tidak bisa mempunyai hak untuk kemudian membuatnya, memaksakannya hingga menjadi berubah begitu. Contoh yang berkaitan dengan seksualitas ini adalah adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, di mana perempuan itu memiliki alat kelamin yang sering disebut dengan vagina, dan laki-laki mempunyai alat kelamin yang disebut dengan penis. Nah, kita nggak boleh tabu ini untuk berbicara tentang vagina dan penis, begitu ya, karena kita ini sudah orang dewasa, di mana orang dewasa sudah harus belajar banyak hal tentang berkaitan tentang kesehatan reproduksi, yang dalam hal ini kita hari ini bicara tentang gender. Nah, di dalam seks ini bahwa jenis kelamin itu tidak bisa dipertukarkan. Kalau sudah diciptakan Allah dalam kondisi sebagai perempuan yang punya alat kelamin berupa vagina, ya maka dia sudah punya kewajiban sebagai seorang perempuan, kodratinya sebagai seorang perempuan. Demikian halnya ketika seorang diciptakan mempunyai penis, maka dia kodratinya sebagai seorang laki-laki. Lalu bagaimana jika kemudian dengan kemajuan teknologi hari ini gitu, jenis kelamin ini bisa berubah sesuai dengan keinginan yang memilikinya? Maka kita sebagai seorang yang beragama Islam, yang menganut kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, upaya untuk mengubah jenis kelamin adalah sesuatu hal yang tidak diperkenankan dalam ajaran kita. Bagaimana kalau kaitannya dengan hak asasi manusia? Maka kita harus tetap berpegang teguh bahwa ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, itu tidak boleh kemudian melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita harus bersyukur kita sudah diciptakan baik sebagai laki-laki ataupun yang menjadi perempuan. Begitu ya. Jadi harus dipegang bersama-sama. Ketika bicara gender, ketika bicara hak asasi manusia, bukan kemudian diperbolehkan kita menghalalkan untuk mengganti gitu ya jenis kelamin kita sesuai dengan keinginan yang ada di kita gitu. Oke. Lalu apa sebenarnya yang paling terlihat dari seks laki-laki dan perempuan gitu? Yang pertama tadi sudah kita bahas tentang vagina dan penis gitu. Nggak mungkin gitu ya seorang perempuan kemudian punya penis, atau sebaliknya seorang laki-laki itu punya vagina. Kemudian yang kedua berkaitan dengan rahim. Rahim itu hanya dimiliki oleh perempuan. Laki-laki tidak mempunyai rahim. Kalaupun begitu ya, kemudian tadi yang kita bicarakan di awal, mereka ada yang mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan dari laki-laki begitu. Apakah kemudian punya rahim gitu? Tentu tidak. Itu kenapa kemudian ada pandangan bahwa begitu ketika kemudian menikah sesama jenis begitu ya, mereka menggunakan kemajuan teknologi gitu ya, dimana kemudian proses memperoleh keturunan itu menggunakan bayi tabung atau juga dengan menitipkan
dilahirkan di rahim orang lain, begitu. Kemudian berikutnya adalah seorang perempuan itu melahirkan. Tetapi apakah laki-laki melahirkan? Tidak, karena jalan lahir itu ya dari rahim, kemudian ada salurannya namanya tuba falopi, untuk kemudian seorang bayi itu keluar dari tubuh atau perut ibunya. Kemudian yang menyusui siapa? Apakah bapak? Enggak, gitu ya. Yang menyusui dengan ASI itu adalah ibu, begitu. Maka ini menjadi kodrati seorang perempuan adalah memberikan ASI kepada anaknya, gitu. Nah, apakah bapak tidak bisa memberikan ASI? Ya jelas tidak, karena bapak gitu tidak mempunyai payudara yang memproduksi ASI, begitu. Masih banyak hal begitu yang kita bisa amati bagaimana perbedaan seksualitas antara laki-laki dan perempuan. Contoh yang paling terlihat misalnya jakun, begitu ya. Seorang laki-laki pasti ditandai dengan jakun ketika sudah dewasa, tetapi perempuan itu tidak memiliki jakun. Oke, begitu ya. Semoga sudah mulai bisa membedakan, memahami apa itu yang disebut dengan seks antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika bicara seksualitas di dalam gender, tolong bukan kita bicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kemudian gender itu bukan seks begitu, lalu apa sih sebenarnya gender gitu? Ya, gender itu adalah konstruksi sosial gitu tentang perempuan dan laki-laki di masyarakat gitu. Nah, apa sebenarnya konstruksi sosial? Ada yang bisa menyampaikan gitu ya, apa itu sebenarnya konstruksi sosial? Ya, oke. Konstruksi sosial itu merupakan sebuah konsep, sebuah persepsi, sebuah asumsi yang ada di masyarakat dan itu berlaku kolektif menjadi pandangan bersama begitu, yang disepakati secara bersama-sama di masyarakat, yang kalau kita bicara dalam hal ini berkaitan dengan laki-laki dan perempuan gitu. Sebagai contoh misalnya konstruksi sosial yang berkaitan dengan gender yang ada di masyarakat adalah bahwa perempuan itu lemah lembut, sabar begitu, kemudian keibuan, irasional, kemudian lebih teliti, kemudian apalagi berperannya itu ya di dapur, kamar, dan sumur atau masak, macak, dan manak. Kemudian tidak atau kurang layak menjadi pemimpin, wajib KB, dan sebagainya. Sedangkan konstruksi sosial yang ada pada laki-laki adalah sebaliknya, begitu. Sehingga apa? Konstruksi sosial ini membangun begitu ya, bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat atau kelompok sosial yang ada di masyarakat itu terhadap laki-laki maupun perempuan. Ketika perempuan dipandang sebagai seorang yang perempuan yang rapi, yang sabar, maka ada sebuah konstruksi di masyarakat ketika seorang perempuan kok kelihatan rumahnya nggak rapi, kemudian pakaiannya nggak rapi begitu, dapurnya berantakan, maka akan ada pandangan bahwa perempuan ini kurang baik saat mengelola pekerjaan rumah tangganya. Padahal kerapian rumah itu ya menjadi tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan. Belum lagi misalnya berkaitan dengan mengasuh anak begitu. Konstruksi sosial yang ada di masyarakat secara umum bahwa mengasuh anak itu menjadi kewajiban perempuan gitu. Yang bapaknya adalah wajibnya mencari nafkah. Sehingga ketika ada anak rewel, nakal, kurang berprestasi, itu biasanya akan dipersalahkan adalah ibu. Tetapi begitu
itu gitu ya, anaknya itu berprestasi, maka rata-rata yang akan disebut adalah bapak. Wah, anaknya sopo to itu, wah anaknya siapa to itu, oh anaknya pak itu. Seringkali begitu, jarang kemudian yang ditonjolkan itu anaknya ibu ini gitu. Oke, ini tentang social construction. Nah, kita akan masuk pada definisi gender. Apa sebenarnya itu gender? Begitu ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa gender adalah konstruksi sosial. Nah, maka kita akan mengambil definisi yang disampaikan oleh WHO begitu. Gender menurut WHO itu adalah sebuah konstruksi sosial tentang perempuan dan laki-laki yang merujuk pada karakteristik gitu ya, karakteristik perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Tadi yang sudah dibahas di depan begitu. Nah, apa saja yang masuk dalam konstruksi sosial ini berkaitan dengan norma, perilaku atau kebiasaan, pembagian peran laki-laki dan perempuan, budaya gitu, yang kemudian ini membangun bagaimana persepsi kepada laki-laki dan perempuan, hingga kemudian bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, gender itu merupakan gitu ya, kalau kita simpulkan gitu, perbedaan sifat, perilaku, kebiasaan, karakter gitu ya antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh gitu kondisi sosial, budaya, politik gitu, dan juga agama yang ada di lingkungan masyarakat tertentu begitu. Nah, karena gender ini merupakan konstruksi sosial begitu ya, maka pandangan di masyarakat baik di dalam satu komunitas sosial maupun di komunitas sosial yang berbeda itu sangat bervariasi tentang gender. Sehingga begitu ya, konstruksi sosial ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman begitu. Perubahan ini bisa saja dipengaruhi oleh gitu ya faktor pendidikan, bisa juga dipengaruhi oleh gitu budaya lain gitu, karena ada proses akulturasi budaya, asimilasi budaya begitu. Pernikahan itu salah satu hal yang bisa mempengaruhi adanya pergeseran gender di satu komunitas atau kelompok sosial. Atau juga karena program pembangunan gitu, baik di level desa sampai nasional itu sudah berperspektif gender gitu. Nah, kalau itu tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan gitu ya, maka gender itu adalah sesuatu yang bisa dipertukarkan gitu antara laki-laki dan perempuan begitu. Bisa berubah gitu ya, bisa diperankan oleh keduanya gitu. Sehingga apa gitu ya, ketika kita bicara gender gitu, bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa melakukan hal-hal yang memang begitu itu adalah di luar kodratinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Tadi yang kodrati sudah kita sebut di depan gitu. Kalau memasak, memandikan anak, bekerja, kemudian berpartisipasi di politik, itu tidak masuk dalam kodrati, tapi itu masuk bagian dari kajian gender gitu ya teman-teman. Oke, nah pada prinsipnya gitu, sebenarnya gender itu tidak perlu dipermasalahkan, tidak akan menjadi masalah. Hanya kenapa ini kemudian kita bahas gitu? Karena ternyata konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat gitu berkaitan dengan laki-laki dan perempuan ini menyebabkan ketidakadilan, menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang umumnya begitu perempuan itu yang menerima ketidakadilan. Maka kemudian ini menjadi penting untuk kemudian kita bahas, untuk kemudian kita pelajari bersama-sama tentang bagaimana sebenarnya gender yang ada di lingkungan sosial masyarakat kita.
gitu. Nah, pertemuan yang akan datang gitu ya, kita akan berbicara tentang ketidakadilan. Tadi kan disebutkan gender ini kita bahas karena sudah menimbulkan ketidakadilan pada laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ketidakadilan itu nanti bentuknya banyak dan biasanya gitu ya, ada dua hal yang mendorong kuat gitu terjadinya ketidakadilan. Yang pertama adalah budaya patriarki yang ada di masyarakat kita. Budaya patriarki itu apa? Yaitu budaya yang kebapaan, jadi ukurannya masih dominan pada laki-laki gitu. Yang kedua adalah interpretasi agama. Ini masih sangat sering kita jumpai bagaimana kemudian domestifikasi perempuan itu sangat dipengaruhi oleh interpretasi agama begitu. Ya, ini akan secara detail begitu ya kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, ini yang terakhir gitu. Di pertemuan ini saya akan mengenalkan gitu ya beberapa istilah yang ke depan mungkin akan sering sekali teman-teman jumpai berkaitan dengan gender. Yang pertama adalah ketidakadilan gender atau gender inequality gitu. Kebalikan dari ketidakadilan gender adalah kesetaraan atau keadilan gender yang disebut dengan gender equality. Kemudian peran gender atau gender role. Kemudian PUG, pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Kemudian nanti ada peran domestik, peran publik gitu atau domestic role dan public role. Kemudian juga nanti akan muncul violence, double burden, marginalisasi, subordinasi, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Semoga ini cukup memberikan informasi tentang konsep dasar gender. Kita akan lanjutkan diskusinya pada pertemuan berikutnya dan silahkan kita aktifkan diskusi di forum e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.